Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, berikut ini adalah UAS PKS 2 dengan materi percabangan, perulangan, dan array. Saya Dina Fadlika Oktaviani dengan NIM 1202100041 Prodi Teknik Sipil TPB 21. Pemrograman adalah proses membuat perangkat lunak komputer dengan menerapkan algoritma dan struktur data menggunakan bahasa, salah satunya bahasa C++. Bahasa C++ merupakan bahasa pemrograman, tujuan umum dan multiparadigma. Bahasa C++ ini sangat populer dan banyak digunakan. Di dalam bahasa C++ memiliki struktur seperti komentar, file header, main, count, chain, handle, dan return. Dalam pemrograman sendiri mengandung konsep seperti perulangan, for, while, do while, percabangan, if else, if, dan array. Untuk kuliah yang saya ambil yaitu kimia. Sifat koligatif larutan adalah sifat yang bergantung pada jumlah partikel zat terlarut dan tidak bergantung pada jenis zat terlarut. Besarannya berubah bergantung pada jumlah partikel zat terlarut dalam larutan. Yang pertama, penurunan tekanan uap jenuh adalah selisih antara tekanan uap jenuh pelarut murni dengan tekanan uap jenuh larutan. Delta P sama dengan P larutan dikurang P pelarut. Yang kedua, selisih antara larutan titik beku pelarut dengan titik beku larutan disebut penurunan titik beku, yaitu delta TF sama dengan titik beku pelarut dikurang titik beku larutan. Yang ketiga, kenaikan titik didih delta TB adalah selisih titik didih larutan dengan titik didih pelarut. Biasanya ditulis dengan persamaan delta TB sama dengan titik didih larutan dikurang titik didih pelarut. Selanjutnya, mata kuliah yang saya pakai yaitu fisika. Momentum didefinisikan sebagai ukuran kesukaran untuk memberhentikan gerak suatu benda dengan rumus P sama dengan M kali V. Yang kedua, tekanan hidrostatis adalah tekanan yang diakibatkan oleh gaya yang ada pada zat cair terhadap suatu luas bidang tekan pada kedalaman tertentu dengan rumus pH sama dengan rho GH. Yang ketiga, energi potensial adalah energi yang mempengaruhi benda karena posisi benda tersebut yang mana kecenderungan tersebut menuju tak terhingga, yaitu gaya yang ditimbulkan dari energi potensial dengan rumus EP sama dengan M kali G kali H. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang flowchart dan C++. Oke, ini adalah flowchart program pertama implementasi mata kuliah fisika. Di awal akan muncul main, lalu kita deklarasikan dengan array, nilai indeks dengan 3. Lalu real P, real pH, real EP, real massa jenis, real kecepatan. Kemudian output daftar pilihan rumus fisika. Output 1 yaitu momentum, output 2 tekanan hidrostatis, output ketiga energi potensial. Selanjutnya, output masukkan pilihan rumus fisika 1 atau 2 atau 3. Kemudian akan diperintahkan input 1 atau 2 atau 3. Lalu ada perulangan yaitu while, pilihan lebih dari 0. Lalu ada percabangan, yaitu percabangan pertama, output momentum, output masukkan massa, input massa, kemudian output hasil momentum. Percabangan kedua yaitu output tekanan hidrostatis, output masukkan massa jenis, input massa jenis, kemudian output hasil tekanan hidrostatis. Di percabangan ketiga yaitu output energi potensial, input massa, lalu output hasil energi potensial. Selanjutnya, jika kita memasukkan dengan angka kecuali 1, 2, dan 3 akan muncul output pilihan yang Anda masukkan tidak ada. Maka akan muncul kembali output masukkan pilihan rumus fisika 1 atau 2 atau 3. Lalu yang terakhir ada return dan end. Berikut adalah C++ program pertama, yaitu mata kuliah fisika. Line pertama dan line kedua merupakan syarat dari C++. Lalu, line kelima merupakan
array yang dideklarasikan dengan integer nilai dengan ukuran 3 elemen, dengan alamat setiap elemen array adalah dari indeks 0 sampai 2. Dalam hal ini, indeks 0 adalah 10, indeks 1 adalah 17, indeks 2 adalah 8. Array ini berfungsi untuk merepresentasikan informasi yang bertype sama dan disimpan dengan urutan yang sesuai dengan indeks. Dalam line ke-6, terdapat float yang merupakan tipe data. Dari line ke-7 sampai line ke-13 merupakan keluaran yang akan ditampilkan pada layar utama untuk dijadikan yang memuat informasi daftar pilihan rumus fisika yang akan digunakan. Pada line 13, terdapat keluaran yang memberi perintah masukkan pilihan rumus fisika 1, 2, dan 3. Line ke-15, ada perulangan yaitu while pilihan lebih dari 0. Perulangan ini di mana aksi akan dilakukan jika pilihan yang dimasukkan user pada perintah di line 13 adalah pilihan yang lebih dari 0. Pada line 17 sampai line 39 merupakan kondisi percabangan if, else, if yang dipakai karena memiliki dua kondisi atau lebih dalam memutuskan suatu. Dalam hal ini terdapat 3 pilihan. Dalam tiap pilihan 1 atau 2 atau 3 memiliki keluaran nama rumus yang dipilih dan keluaran berupa perintah untuk memasukkan nilai pada user akan dapat menginput nilai yang berapapun itu. Setelah itu akan ada keluaran berupa hasil dari perhitungan menggunakan rumus yang dipakai dan input nilainya. Hasil tersebut dapat dari pengalian antara indeks array yang sesuai pilihan 1 dengan indeks 2, pilihan 2 dengan indeks 0 dan 1, pilihan 3 dengan indeks 0 dan 1. Pada line 41 sampai 42 merupakan bagian dari akhir percabangan if, else, if, yang mana jika pada saat diminta input pilihan rumus masuk bukan 1 atau 2, maka muncul kata pilihan yang Anda masukkan tidak ada. Dan akan langsung muncul juga keluaran masukkan pilihan rumus fisika 1 atau 2 atau 3 hingga benar. Jika masih salah, maka keluaran tersebut akan terus muncul. Selanjutnya, kita akan menjalankan program dengan merun. Seperti ini tampilan jika sudah dijalankan program. Jika kita memilih pilihan pertama, yaitu untuk mencari momentum, maka kita akan memasukkan massa. Lalu akan menghasilkan hasil momentum yaitu 320. Lalu akan muncul lagi masukkan pilihan rumus fisika 1 atau 2 atau 3. Jika kita memasukkan 4, maka pilihan yang Anda masukkan tidak ada karena pilihan hanya ada 1 atau 2 atau 3. Maka akan muncul juga masukkan pilihan rumus fisika 1 atau 2 atau 3. Jika kita memilih pilihan kedua untuk mencari tekanan hidrostatis, maka masukkan massa jenis, lalu hasil tekanan hidrostatis yaitu 320. Lalu, jika kita ingin memilih pilihan ketiga, yaitu mencari energi potensial, maka kita akan diperintah untuk memasukkan massa. Lalu, terdapat hasil energi potensial yaitu 0. Berikut merupakan flowchart program kedua implementasi sifat koligatif dari mata kuliah kimia. Yang pertama ada main, lalu kita deklarasikan dengan array
nilai indeks 3. Lalu real P larutan, real TF larutan, real TB pelarut, real perubahan tekanan uap, real perubahan titik beku, real perubahan titik didih. Lalu akan output daftar pilihan rumus kimia sifat koligatif larutan. Selanjutnya, output pilihan pertama perubahan tekanan uap. Output pilihan kedua perubahan titik beku. Output 3 perubahan titik didih. Kemudian, output masukkan pilihan rumus kimia sifat koligatif larutan 1 atau 2 atau 3. Maka akan diperintah input 1 atau 2 atau 3. Lalu ada perulangan yaitu while dengan pilihan lebih dari 0. Selanjutnya terdapat percabangan. Pilihan pertama yaitu output perubahan tekanan uap, output masukkan P larutan, input P larutan, maka output hasil perubahan tekanan uap. Di percabangan yang kedua yaitu output perubahan titik beku. Output masukkan TF larutan, input TF larutan, maka output hasil perubahan titik beku. Percabangan ketiga yaitu pilihan ketiga, output perubahan titik didih, input TB pelarut, output perubahan titik didih. Jika kita tidak memilih dari 1 atau 2 atau 3, maka akan muncul output pilihan yang Anda masukkan tidak ada, maka akan muncul lagi output masukkan pilihan rumus kimia sifat koligatif larutan 1 atau 2 atau 3. Lalu yang terakhir, return dan end. Oke, ini adalah C++ dari program yang kedua dengan mata kuliah kimia. Line pertama dan kedua yaitu syarat dari C++. Line kelima, terdapat array yang dideklarasikan dengan integer nilai dengan ukuran 3 elemen. Dengan alamat setiap elemen array adalah indeks 0 sampai 2. Hal ini indeks 0 yaitu 24, indeks 1 yaitu 3, indeks 2 yaitu 80. Array ini berfungsi untuk merepresentasikan informasi yang bertype sama dan disimpan dengan urutan yang sesuai dengan indeks. Dalam line ke-6 terdapat float yang merupakan tipe data. Dari line ke-7 sampai line ke-13 merupakan keluaran yang akan ditampilkan pada layar utama yang dijadikan memuat informasi. Pada line ke-13, terdapat keluaran yang akan memberi perintah kepada user untuk memasukkan angka 1 atau 2 atau 3. Pada line ke-15, merupakan kondisi perulangan di mana aksi akan dilakukan jika pilihan yang dimasukkan user pada perintah di line 13 lebih dari pilihan 0. Pada line ke-17 sampai line ke-39, sampai 39 merupakan kondisi percabangan if, else, if yang dipakai karena memiliki dua kondisi atau lebih dalam memutuskan sesuatu. Dalam hal ini terdapat 3 pilihan. Dalam setiap pilihan 1 atau 2 atau 3 memiliki keluaran nama rumusan yang dipilih dan keluaran berupa perintah untuk memasukkan nilai. Lalu user akan dapat menginput nilai yang berapapun. Setelah itu akan ada keluaran berupa hasil dari perhitungan menggunakan rumus yang telah dipakai dan inputan nilainya. Didapat dari operasi penguraian pada indeks array yang sesuai, pilihan 1 dengan nilai 0, pilihan 2 dengan nilai 1, pilihan 3 dengan nilai 2. Pada line 41 sampai line 42 merupakan bagian akhir dari percabangan if, else, if, yang mana jika
pada saat itu diminta input pilihan rumus dimasukkan bukan 1 atau 2 atau 3, maka akan muncul kata-kata pilihan yang Anda masukkan tidak ada. Maka juga muncul langsung keluaran berupa perintah untuk memasukkan pilihan rumus kimia sifat koligatif larutan 1 atau 2 atau 3. Selanjutnya kita akan menjalankan programnya, yaitu kita dengan cara mengerti. Seperti ini tampilannya, yaitu daftar pilihan rumus kimia sifat koligatif larutan dengan pilihan pertama, perubahan tekanan uap, kedua, perubahan titik beku, pilihan ketiga, perubahan titik didih. Maka perintahnya masukkan pilihan rumus kimia sifat koligatif larutan. Jika kita memilih pilihan pertama untuk mencari perubahan tekanan uap, maka kita akan diperintahkan untuk memasukkan P larutan, kita masukkan 50, maka akan keluar hasil perubahan tekanan uap yaitu min 26. Lalu akan muncul lagi masukkan pilihan rumus kimia sifat koligatif larutan. Jika kita memasukkan kecuali dari pilihan tersebut, kita memilih 4, maka akan muncul pilihan yang Anda masukkan tidak ada. Langsung terdapat masukkan pilihan rumus kimia sifat koligatif larutan 1 atau 2 atau 3 kembali. Jika kita memilih pilihan kedua, yaitu untuk mencari perubahan titik beku, maka kita diperintahkan untuk masukkan TF larutan. Jika kita memasukkan 40, maka hasilnya adalah hasil perubahan titik beku yaitu min 37. Jika kita untuk memilih pilihan ketiga untuk mencari perubahan titik didih, maka diperintahkan untuk memasukkan TB pelarut. Kita masukkan 50, maka hasil perubahan titik didih yaitu 30. Program ini akan terus berjalan. Sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.